Haleluya. Kita buka satu ayat aja ya. Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Yohanes 1 ayat 14 kita akan baca bersama ayat ini. Dan kita akan baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Yohanes 1 ayat 14, 3, 4. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Amin. Silakan duduk ya. Haleluya, berdiam di antara kita, terjemahan lain menyatakan bertabernakel ya. Berdiam di dalam kehidupan umat Tuhan. Kita mau ucap syukur pada hari ini, hari ibadah raya, kita juga merayakan hari raya Sukkot ya. Hari raya terakhir dari 7 hari raya yang Tuhan perintahkan berdasarkan kitab Imamat. Ya. Dan saya percaya semua adalah kemurahan Tuhan. Kita berusaha melakukannya sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan, walaupun tidak bisa persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam kitab Imamat, ya kita harus mempersembahkan korban api-apian. Ya. Nah kita tahu bahwa Yeshua telah menggenapinya. Ya. Nah kita mau ucap syukur kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Bahwa hari, kita baca aja lah ya. Imamat pasal 23. Kita baca satu ayat aja, ayat 39 ya. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7. Perhatikan, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah Sabat perhentian. Dan pada hari ke-8 juga adalah Sabat perhentian. Ya, yang kita lakukan ini yang hari yang terakhir ya. Kita mengucap syukur karena itu kan mulai dari Senin kemarin ya. Sampai nanti. Dan kita mengambil bagian karena ya ada beberapa alasan yang memang hari Sabat kalau kita mau lakukan persis pada harinya, baik hari pertama ataupun hari terakhirnya, rata-rata kita ini kan banyak yang bekerja. Nah kita juga bertempat tinggal yang boleh dikatakan semuanya jauh ya. Mungkin kalau gereja di daerah-daerah ya gereja di situ ya jemaatnya ya paling di sekitar situ. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, walaupun kita semua bertempat tinggal jauh-jauh, oleh kasih kemurahan Tuhan kita masih bisa datang berkumpul. Dan kita bersepakat juga merayakan hari raya yang ke-7 ini yang ada beberapa nama ya. Baik itu hari raya Pondok Daun, hari raya Tabernakel, hari raya Sukkot, ya, ya semuanya artinya sama, ya. Dan hari raya ini memang Tuhan perintahkan supaya khususnya bangsa Israel secara jasmani, untuk mereka selalu mengingat bahwa karena dosa leluhur mereka, ya karena dosa leluhur mereka,
Karena ketidakpercayaan seutuhnya akan janji Bapa Yahweh, sehingga mereka menerima hukuman oleh Tuhan, dan mereka harus mengelilingi ya daerah-daerah yang harus mereka jalani selama 40 tahun. Ketika mereka atau sebagian besar dari utusan-utusan suku-suku bangsa Israel yang berjumlah 12 orang, ternyata ketika mereka diutus untuk mengintai tanah perjanjian, ya, 12 orang diutus, dan setelah 40 hari mereka kembali dengan membawa hasil-hasil dari tempat di tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi ketika mereka datang, ya mereka memang bawa hasilnya luar biasa. Tetapi dari 12 orang, 10 membawa kabar yang awalnya baik, hasil-hasilnya baik. Tetapi mereka juga membuat hati bangsa Israel menjadi kecut. Karena mereka menyatakan bahwa daerah yang Tuhan janjikan, itu banyak sekali orang-orang yang seperti raksasa-raksasa. Ya. Bahkan mereka katakan kita ini kayak belalang aja bagi mereka. Mereka besar-besar, kita kecil. Ya. Nah, dari 12 orang, hanya 2 orang. Yaitu Joshua dan Kaleb. Yang walaupun mereka memang tidak membantah apa yang dikatakan oleh 10 orang pengintai yang lain. Tetapi mereka tetap berpendirian teguh. Walaupun tanah itu dikuasai oleh orang-orang yang mungkin secara jasmani luar biasa, tetapi mereka sangat percaya bahwa Bapa Yahweh yang telah melepaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, dan yang memperlihatkan kepada mereka selama dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya, yang mungkin bisa kita perkirakan dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun, ya, 2-3 tahun, ya, karena mereka kan namanya sekian, saya menafsirkan mungkin sekitar 3 juta orang, ya, 2-3 juta orang dengan membawa segala macam kepemilikan mereka, harta kekayaan mereka, termasuk anak-anak, binatang-binatang, ya. Sehingga dengan demikian memang dibutuhkan waktu yang sangat, kalau kita perkirakan sekitar 2-3 tahun, ya. Sekitar 2-3 tahun perjalanan, ya wajar lah ya. Sekian banyak orang. Dan kita harus ingat mereka jalan bukan di jalan tol, ya. Jalan ya padang gurun, wilderness, kalau diterjemahkan dikatakanlah hutan belukar, padang gurun, begitu banyak, ya. Dan kita melihat itu pun bagian daripada rencana Tuhan, ya. Mereka tidak berjalan di jalan yang katakanlah yang dekat, justru dibawa muter, ya. Kita lihat, ya, Keluaran pasal 13 ayat ke-17 dan 18. Terjadilah ketika Firaun menyuruh
umat itu pergi, nah perhatikan ayat ini ya. Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun itu dekat. Ya. Jadi Tuhan tidak bawa mereka ke jalan yang paling dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Namun Elohim membuat umat itu apa? Berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf, dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir. Ya, nah ini Tuhan punya rencana. Ya, kalau kita lihat memang jalannya ada jalan yang dekat, ada jalan yang jauh. Ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan justru memilih jalan yang jauh, jalan yang memutar. Ya. Jalan yang memutar untuk membawa bangsa ini. Juga di dalam perjalanan Tuhan menguji mereka, apakah mereka setia atau tidak. Ya, saya tangkap ya. Nah, di sini kita melihat kadang Tuhan sengaja. Ya, karena Tuhan sengaja. Bapak kita itu luar biasa. Kadang-kadang dia mengetes anak-anaknya dengan caranya. Dan dari apa yang dia izinkan terjadi, disitulah terlihat karakter yang sebenarnya dari anak-anaknya. Ya, termasuk kita. Termasuk kita. Ya. Kalau ada permasalahan, baru terlihat, oh ternyata dia orang yang gak sabar. Oh ternyata dia orangnya emosi. Oh berbagai macam karakter-karakter. Biasanya di dalam menghadapi permasalahan yang muncul itu karakter yang jelek. Ya. Karakter yang jelek. Dan Bapak Yahweh seperti yang sering kali saya katakan, dia itu sutradara yang luar biasa. Karena dari catatan firman Tuhan, 603.550 orang laki-laki bangsa Israel yang dihitung, yang berumur di atas 20 tahun ke atas, yang siap berperang. Itu tidak termasuk anak-anak yang berumur 20 tahun ke bawah, artinya 19 tahun ke bawah. Itu tidak termasuk perempuan dari bayi sampai nenek-nenek. Ya. Loh itu aja kalau kita kalikan 3 ya, karena kan anak-anak nggak dihitung. Ya. Kemudian perempuan nggak dihitung. Kalau dari 603 dikali 3 aja sudah 1,8, katakanlah 2 juta. Belum termasuk lagi bangsa-bangsa lain sesuai firman Tuhan yang ikut gabung keluar dari tanah Mesir. Karena itulah waktu pembebasan yang diberikan oleh Firaun supaya para budak pergi. Ya. Jadi saya berdasarkan semua itu, kita menafsirkan sekitar 3 juta orang. Ya. Ah, saudara bisa bayangkan dengan ternak yang begitu banyak. Dengan harta benda yang begitu banyak. Ya. Walaupun mereka budak-budak, tetapi kita melihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjamah hati semua orang Mesir sehingga mereka mempunyai hati berkemurahan. Ya. Berkemurahan sehingga bangsa Yesaya ini pergi keluar dari tanah Mesir, dia bawa harta benda yang banyak. Segala macam diberi. Tapi Tuhan punya maksud. Ya. Tuhan punya maksud. Loh kalau seandainya mereka pergi tanpa membawa apa-apa, bagaimana mereka mau bangun tabernakel yang gak bisa?
Bagaimana mereka mau bikin semua peralatan-peralatan dari emas. Jadi Tuhan sudah bekerja sedemikian rupa, mempersiapkan segala sesuatu yang ada di depan umatnya, apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan sudah merencanakan nanti harus ada tabernakel. Karena itu semua kan butuh material. Nah, Tuhan siapkan. Dari mana? Lu orang budak-budak semua. Ya Tuhan, kalau Tuhan yang menggerakkan, lu orang Mesir jadi sangat murah hati. Ya, sangat murah hati. Nah, saudara, setiap ada perkataan hati, perhatikan baik-baik ya. Itu pun bisa terjadi pada kita. Kalau Tuhan menggerakkan hati orang, ya seperti katakan kesaksian-kesaksian tadi. Musuh kita pun bisa Tuhan perdamaikan. Ya, saya tangkap ya. Jadi ketika semua apa yang tertulis itu, refleksikan ke kita. Kalau seandainya saya, bagaimana? Ya. Kita ini sudah dibebaskan dari dosa perbudakan dosa. Sama seperti bangsa Israel. Ya. Tuhan sedang membimbing kita menuju ke tanah perjanjian. Ya. Di mana di tanah perjanjian itu Tuhan sudah menyiapkan tempat. Ya. Tempat. Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel, nah itu juga menjadi pergumulan yang boleh dikatakan ya mirip-mirip sama. Ya. Setelah kita dibebaskan dari perbudakan, ya, di mana Tuhan sendiri memerintahkan supaya bangsa Israel mempersembahkan atau memotong domba, ya, dan darahnya dicurahkan. Itulah yang kita kenal dengan domba Paskah, ya, Pesah atau Passover, artinya Tuhan melewati. Karena Bapa Yahweh memerintahkan bangsa Israel, kamu potong korban, darahnya ditampung, kemudian engkau oleskan di ambang pintu kiri, kanan, dan atas. Sehingga ketika malaikat maut mengelilingi tanah Mesir. Ingat ya bangsa Israel ini juga di tanah Goshen. Yang juga adalah bagian dari Mesir. Nah, malaikat maut berkeliling ke seluruh tanah Mesir termasuk di tanah Goshen. Di mana bangsa Israel bertempat tinggal. Tetapi Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel melalui Moshe. Kamu harus memotong domba. Kemudian darahnya kau tampung, kau oleskan di ambang pintu, kiri kanan, dan di atas. Ketika malaikat maut mengelilingi seluruh tanah Mesir. Dan malaikat maut melewati tanah Goshen. Dan mereka melihat ada tanda darah. Dan karena ada tanda darah, malaikat maut melewati tanah Goshen. Sehingga tidak terjadi penghukuman di tanah Goshen yang diduduki oleh bangsa Israel. Artinya, kalau bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Moshe, sesuai perintah Bapa Yahweh, maka di tanah Goshen pun akan habis. Ya, Tuhan bukan setia kepada bangsa Israel. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau mereka tidak taat, ya binasa juga. Binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sesuai dengan firman yang tadi kita baca. Setelah mereka bebas, ya mereka bawa barang yang banyak-banyak. Ya. Nah, di dalam perjalanan, ya mereka kan harus
bikin kemah. Ya, bikin kemah ya mungkin supaya jangan angin terlalu kena ya. Tapi di sini kita melihat, kita harus perhatikan ya. Bapa Yahweh berfirman, pada siang hari tiang awannya menutupi bangsa Israel sehingga tidak kena panas terik. Pada malam hari tiang api menyinari sehingga bangsa ini tidak pernah kegelapan. Nah, kita bisa aja menafsirkan atau saya menafsirkan bahwa bangsa ini selama perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, boleh dikatakan mereka tidak merasakan kegelapan. Saya tanggap. Karena tiang api Bapa Yahweh menerangi seluruh bangsa Yesaya yang sekitar 2 sampai 3 juta orang. Nah, saudara bisa bayangkan kalau 2-3 juta orang berkumpul, ya, sebesar apa daerahnya? Ya, besar sekali. Tetapi Tuhan berkuasa. Tiang api yang besar pasti ada di sekitar situ. Tetapi yang saudara dan saya harus perhatikan, bangsa ini tidak merasa kepanasan. Senang? Api loh. Tuhan tidak memberikan bangsa ini walaupun dia berdiri di tengah umatnya dengan tiang api pada waktu malam. Bangsa ini tidak pernah merasa kepanasan karena sinar api. Tetapi justru saya percaya karena ini di tengah padang gurun. Ya, padang gurun kan terbuka, angin segala macam. Tetapi saya percaya justru tiang api ini membuat mereka nyaman. Temperaturnya nyaman. Demikian juga pada siang hari panas terik tidak membuat mereka kena panas. Karena tiang awannya nutup. Ya. Bagaimana itu mujizat ya. Mujizat yang mereka lihat. Ya. Setiap hari 1 kali 24 jam. Selama kurang lebih kalau saya tafsirkan perjalanan dari Mesir sampai ke sebelum masuk nyebrang Sungai Yordan. Ya, mungkin sekitar 2 tahun. Ya. Karena Tuhan ajak muter. Kenapa dia putar? Dia sedang menguji umat Israel. Ya. Jangan-jangan bangsa ini menyesal, kata firman tadi kan. Dan memang ternyata begitu. Saya lama dalam perjalanan keluh kesah terus keluar. Ya. Dan kita bisa aja menafsirkan. Ini karena ada masukan-masukan dari orang-orang yang bukan keturunan Yakub ada di tengah-tengah mereka. Yang jumlahnya bukan sedikit. Mungkin bisa sekitar 500 sampai 1 juta orang. Kan bangsa-bangsa lain mengikut. Orang inilah yang manas-manasin bangsa Israel. Bangsa Israel ini amat sangat mudah melihat sesuatu, dengar sesuatu, langsung goyang. Ya. Langsung goyang. Dan disinilah Tuhan sedang memproses bangsa ini. Ketika saya bilang memproses bangsa ini, bayangkan itu kita. Ya. Kita sedang dalam proses menuju tanah Kanaan. Ya. Seberapa tahun kita jalan ya, inilah proses. Ya. Dan kita melihat di sini, ternyata dalam perjalanan, karakter yang sesungguhnya di bangsa ini mulai terlihat. Bahkan mempengaruhi pengintai-pengintai yang 12 orang. Ketika mereka sudah tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Ketika mereka mau menyeberangi Sungai Yordan, utusan dikirim.
12 orang dan seperti yang tadi saya katakan 10 orang. Bukan membesarkan hati umat Tuhan, malah membuat iman mereka jatuh. Padahal bangsa ini melihat selama dalam perjalanan dari tanah Mesir sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Api, tiang api setiap malam ada. Tiang awan setiap siang ada. Seolah-olah mata mereka buta bahwa mereka itu senantiasa disertai dengan malaikat Bapa Yahweh yang menyertai mereka, yang menjagai mereka. Dan selama beberapa waktu mereka perjalanan, sekitar 2-3 tahun itu, mereka nggak kehabisan makanan. Makanan selalu ada, minuman selalu ada. Padahal mereka tidak pernah nanam, tidak pernah bikin sumur bor, tetapi Tuhan tidak pernah tidak mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi pada akhirnya ketika tinggal selangkah lagi, ujian terakhir. Ya, ujian terakhir dari siapa? Ya dari orang sendiri. Bisa tangkap saya, dari orang sendiri. Yang menjatuhkan iman sekian ratus ribu orang hanya karena 10 orang. Yang membuat bangsa ini seutuhnya gentar. Padahal mereka sudah melihat mujizat yang Bapak Yahweh lakukan. Tetapi 10 orang mempengaruhi katakanlah sekian juta orang. Karena ketidakpercayaan. Akhirnya ya Tuhan menghukum bangsa ini. Mereka harus mutar-mutar lagi selama 40 tahun. Dan semua orang yang berumur 20 tahun ke atas laki-laki. Yang dihitung ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Semuanya selama 40 tahun perjalanan akan dibinasakan Tuhan kecuali 2 orang. Yosua dan Kaleb. Termasuk Moshe. Moshe sama Harun termasuk. Ya. Itulah yang kita senantiasa diingatkan Tuhan. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Bukan setia sama orang. Padahal apa kurangnya si Moshe? 40 tahun dia dididik secara Mesir. Mempunyai pengetahuan yang luar biasa yang ditafsirkan dia sebagai seorang jenderal atau pemimpin tentara bangsa Mesir. Karena dia diangkat sebagai anak angkat daripada putri Firaun. Kemudian 40 tahun kemudian. Selama 40 tahun pertama dia dididik, ya namanya pangeran, ya sombong lah. 40 tahun kemudian setelah pengetahuannya Tuhan anggap cukup, 40 tahun dia direndahkan Tuhan serendah-rendahnya. Karena ada tertulis dan kita sudah belajar dan nanti kita juga akan belajar kembali. Gembala kambing dalam pandangan orang Mesir adalah pekerjaan yang paling rendah. Nah, dari kedudukan seorang pangeran, Moshe direndahkan menjadi gembala kambing. Ya, 40 tahun Tuhan didik dia. Dari seorang pangeran sampai direndahkan serendah-rendahnya. Dan firman Tuhan menyatakan Moshe adalah orang yang paling rendah hati di seluruh dunia. Ya. Luar biasa. Ya. Setelah hatinya dibuat Tuhan serendah itu, baru ya kita lihat ya.
Kita lihat bilangan 12 ya. Ayat ke 3. Moshe adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Bukan di antara orang Israel ya. Di seluruh bumi. Ini kesaksian firman. Setelah direndahkan sedemikian rupa, menjadi orang yang paling lembut, Tuhan angkat dia sebagai pemimpin bangsa pilihan Tuhan. Untuk membawa mereka, membimbing mereka sampai rencananya ke tanah perjanjian. Tetapi itulah Tuhan kasih lihat orang yang seperti Moshe juga masih bisa terpengaruh dengan karakter dunia. Sehingga tanpa dia sadari, ya, walaupun Tuhan bilang ngomong sama batu itu biar dia keluar air, lah, perintahnya ngomong. Tetapi kita melihat di sini, ya, karena bangsa Israel ini, ya, membuat Moshe bisa juga kurang sabar. Akhirnya dia emosi, bukan dia ngomong sama batu, dia pukul. Itu cuman kecil ya. Cuman kecil. Harusnya kan dia ngomong, batu, demi nama Bapa Yahweh keluar air. Loh, karena jutaan orang kan itu, bikin dia emosi. Wah, ambil tongkat, peletak, lo udah melanggar. Ya, melanggar. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan kita melihat di sini karena pelanggaran ya, kalau kita pandangan secara umum lah orang seperti itu. Tuhan, kok bisa ya? Tetapi disinilah kita melihat seorang pemimpin. Kalau dia tidak memperlihatkan karakter Bapa Yahweh, Bapa Yahweh kasih lihat supaya orang-orang yang dipimpinnya juga ngerti kalau salah pemimpinnya, ya Tuhan kasih hukuman. Saya tanggap, ya ada banyak kepala-kepala rumah tangga kan. Ya ingat, saudara juga sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin dalam keluarga. Kalau kita juga salah ya itu sama kayak Moshe. Ya. Nah, kita harus lihat itu dengan kacamata rohani yang lebih luas. Dan kita terus belajar akan firman Tuhan. Kemudian di dalam perjalanan Tuhan berikan Torah, aturan, ketetapan, dan perintah. Dan lebih banyak orang mengenal 10 perintah. Tetapi kita mengucap syukur setelah semakin lama kita mengenal. Ternyata dari 10 perintah ini, selama 40 hari 40 malam Moshe diberikan pelajaran yang intensif sama seperti para murid. Kita sudah belajar kemarin kan. Para murid sebelum Yeshua naik, ya, 40 hari mereka diberikan pengajaran intensif. Sedap, ya. Demikian juga Moshe, ya, setelah 10 perintah Tuhan suruh dia naik ke atas, dibeberkanlah lebih intensif lagi selama 40 hari 40 malam. Bapa Yahweh mengajarkan kepada Moshe supaya menerapkan 10 ini dan dia jabarkan. Dari 10 perintah jadilah 613 perintah, aturan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kita belajar, ya. Dan kita melihat di sini dari sekian ratus aturan, ketetapan, dan perintah,
yang seharusnya dipraktekkan oleh bangsa Israel. Yang seharusnya diajarkan oleh para ahli Torah, ahli kitab. Yang mereka ajarin. Tetapi diajarinnya mulai melenceng. Torah diajarkan, disisipkanlah tradisi. Dan yang kita lihat sesuai apa yang Yeshua katakan. Kamu lebih taat kepada tradisimu daripada kepada perintah Tuhan. Nah itu kan sampai saat ini begitu. Orang lebih banyak mengikuti tradisinya daripada mengikuti perintahnya. Tetapi banyak orang yang seolah-olah mengabaikan. Nah kita sebagai umat Tuhan yang sedang diproses oleh Tuhan. Semua yang namanya tradisi, ya kalau kita tahu itu tradisi ya jangan dilakukan. Karena tradisi itu tidak menyelamatkan kita. Banyak tradisi-tradisi. Ya, berbagai macam ya, katakanlah atribut-atribut itu kan tradisi semua. Ya. Tetapi kita melihat, kita belajar. Walaupun mau dipakai ya nggak jadi masalah. Ya kalau mau pakai atribut-atribut Yahudi nggak jadi masalah. Hanya jangan salah mempraktekannya. Karena banyak orang yang salah mempraktekkan. Kamu harus pakai talit. Wah hebat luar biasa. Bagus. Bagus. Tetapi baca firman Tuhan yang benar. Ya. Itu jumbai-jumbai dipasangnya di mana? Firman Tuhan bilang pasanglah di baju. Saya enggak? Di baju. Apa yang sekarang itu baju? Saudara tahu yang dikatakan talit itu kan? Kain itu. Terus ada jumbai-jumbainya itu kan. Loh. Kalau kita mau menguji, ya. Kalau kita mau menguji, katakanlah, yang kalau kita uji kan anak-anak kan polos. Ya. Kita baca dulu deh supaya ngerti apa yang dimaksudkan. Bilangan 15. Kita baca mulai ayat 37. Karena ini perintah ya, tetapi dimasukkan ke dalam tradisi. Ayatnya salah mempraktekkan. Ayat 37 mulai. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jombai pada apa? Nah ini yang salahnya. Pada apa? Ujung baju. Loh yang mereka pakai sekarang di baju apa di kain? Kita harus fair ya. Banyak orang yang nggak lihat firman. Ini baju. Dan kalau saya katakanlah anak-anak kecil mungkin kayak si Yoel itu kan kecil. Ini ada baju bapaknya, ada kain. Kalau bapaknya bilang ambil baju. Loh yang mana yang diambil? Pasti baju. Bukan kain. Nah itulah salah pengertian bagi banyak orang. Bahkan, wah saya kalau nggak pakai ini saya nggak bisa khotbah. Lah, sungguh kasihan. Nah itu tradisi. Kalau mau pakai ya pakai aja. Tapi jangan firman Tuhan dipelintir. Bisa tahu nggak maksud saya? Itu kan dipelintir. Ya. Tuhan mau kita mempraktekkan. Dan Tuhan punya alasan. Kenapa harus di baju. Bukan di kain ya, di baju. Kalau di baju engkau datang katakan ke tempat ibadah. Selesai ibadah nggak mungkin kau buka baju. Bisa tangkap nggak? Kalau dia buka baju dia telanjang. Tetapi kalau pakai kain, dia buka aja digantung. Artinya
Ini untuk apa? Untuk ingat firman. Saya tangkap. Untuk ingat firman. Loh kalau dia tanggalin itu berarti ya lupa firman. Kenapa? Karena dia mengimani itu harus dipakai. Padahal di tempat ini saya sudah ajarkan seperti firman Tuhan. Yesus berkata, aku memberikan kepadamu Roh Kudusku. Untuk apa? Untuk ingat firman. Loh ini kan gunanya untuk ingat firman. Kalau itu di kain, ya kalau di baju masih oke lah. Ya kalau mungkin kalau saudara suka nonton film-film cowboy yang zaman-zaman dulu. Film cowboy kan suka ada gitu-gitu kan tuh. Lah itu benar. Itu benar. Loh tapi yang sekarang dipakai apa? Itu kain bukan baju. Harus bisa bedain antara kain sama baju. Dan itu gunanya untuk ingat firman. Loh Yeshua katakan aku menggenapkan. Karena Bapak Yahweh juga tahu banyak orang-orang yang menamakan diri orang katakanlah imam-imam. Aku perintahkan kau di baju, kau pakai di kain. Setanggap. Itu akal lecek manusia. Menyamakan baju dengan kain beda. Kita belajar di sini untuk mempraktekkan. Kalau saya harus milih, saya pilih Roh Kudus lah. Karena Roh Kudus kata firman Tuhan berguna untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Juga mengajar firman Tuhan. Saya mau tidur, ada Roh Kudus. Saya mandi, ada Roh Kudus. Saya jalan, ada Roh Kudus. Loh kalau pakai ini. Loh, mandi pasti dibuka. Kalau itu baju ya. Kalau kain ya mungkin habis ibadah dia taruh aja. Artinya dia lupa firman. Di sinilah kita melihat banyak tradisi yang masuk dari ke dalam 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Karena itu Yeshua turun untuk mempraktekkan kepada bangsa Yahudi yang menerima firman dari Bapa Yahweh, ini loh harus dipraktekkan kayak gini. Dan kita belajar untuk mempraktekkan semua itu sedapat kita mengerti dan mempraktekannya. Bisa ditangkap maksud saya? Loh kalau kita nggak ngerti gimana mau dipraktekkan? Ya Tuhanlah yang ngajar kita harus begini. Ya kita praktekkan setahu kita begini ya udah praktekkan. Tapi kalau kita tahu ini nggak benar ya buat apa dipraktekkan sesuatu yang nggak benar. Jangan ikut yang nggak benar. Tetapi banyak orang yang sudah menyalahgunakan. Kenapa? Karena mau gagah-gagahan doang. Nah, hati-hati ya. Dan dalam perjalanan bangsa Israel karena pemberontakan 40 tahun mereka harus jalan. Keliling lagi muter-muter. Semua yang memberontak dibinasakan oleh Tuhan kecuali 2 orang. Dan itu pun termasuk Moshe di dalamnya. Termasuk Harun di dalamnya. Dibinasakan oleh Tuhan. Nah, di sini kita belajar. Sukah atau Sukot. Suka itu tenda-tenda itu ya, gubuk-gubuk. Untuk mengingatkan bangsa pilihan Tuhan. Kalau pondok itu suka itu berarti itu tempat tinggal yang sementara. Saya tanggap. Tetapi ayat firman Tuhan yang kita baca, Tuhan mau bertabernakel, berdiam di dalam saudara dan saya. Bukan lagi di pondok-pondok. Tapi dia mau kita tinggal di dalam dia. Dan dia tinggal di dalam kita. Sebagaimana tertulis. Nah, kita lihat firman Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke 15. Ayat ke-4.
tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri, jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita balik Yohanes pasal 14 ayat ke-23. Yohanes 14 ayat 23. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi, dan apa? Kami akan datang kepadanya dan akan membuat tempat tinggal bersamanya. Inilah tabernakel. Tuhan mau bahwa selama kita dalam perjalanan di tengah dunia ini, kita memang masih pakai pondok-pondok tempat tinggal yang sementara. Firman Tuhan berkata, salah seorang rasul menyatakan, kemahku ini akan dibongkar. Akan ada saatnya kemah tabernakel yang sementara ini, pondok yang sementara ini harus dipinggirkan, harus disingkirkan. Ketika bangsa Israel mulai melangkah karena iman, masuk ke tanah perjanjian. Dari orang yang berumur 20 tahun ke atas yang ada keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Ya. Nah, saya pernah mengajarkan kepada saudara. Karena seperti yang semalam ya, ini juga sebenarnya kiasan ya. Kenapa Yosua dan Kaleb? Ya. Itu ada arti kiasannya. Ya. Yosua melambangkan orang Israel. Saya tangkap keturunan Yakub. Kaleb arti salah satu arti namanya Kaleb itu anjing. Saudara ingat perumpamaan yang Yeshua berkatakan. Ada perempuan yang lagi kasih makan roti, terus ada perempuan yang minta. Terus dia bilang, aku juga makan remah-remah. Tuhan bilang apa? Dia tidak akan beri makan anjing. Ingat itu? Ya. Kaleb itu, saya bilang tadi kan kiasan. Kaleb itu juga melambangkan orang non-Israel. Tuhan sudah siapkan bahwa bukan saja orang Israel. Karena Yeshua berkata, oh ada domba-dombaku dari kandang yang lain. Itulah bangsa non-Israel yang Tuhan sedang persiapkan juga untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sukot untuk bertabernakel, untuk diam di rumah Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Karena itu, kita sedang dipersiapkan, diingatkan oleh Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ketika masalah datang, kira-kira sama nggak dengan bangsa Israel? Ya. Kan biasanya ketika masalah datang kan mulai ngegerutu kan. Gini. Padahal firman Tuhan itu begitu luar biasa. Memperlihatkan kepada orang pilihannya. Ini loh karakter. Yang sebenarnya akan ditunjukkan ketika permasalahan ada. Kalau nggak ada masalah, kelihatannya wah hebatnya anak Tuhan. Oh, ya. Hebat ini, tukang beri, wah hebat. Ya. Saya kadang-kadang lihat, saya nggak tahu saudara suka lihat di Facebook kalau saya nggak salah ya. Ya ada orang kan, saya minta duit $1 aja. Ya. Nanya, boleh minta uang? Ya merendah lah minta sama orang. Macam-macam orang tanggapannya. Ya. Oh saya nggak punya duit.
Tapi begitu, kamu perlu berapa? Ya berapa aja yang ada. Loh, saya cuma ada $1. Nggak apa-apa $1. Kasih $1. Oh, terima kasih. Ya, saya hanya nguji, saya nggak butuh $1, ini ke $1. Tetapi karena hatimu baik, saya kasih $100. Loh, luar biasa. 100 kali lipat ya. Ada yang ngasih $10, dikasih 100 kali ya $1.000. Loh dia kaget lah. Loh dia cuma mau menguji. Inilah karakter manusia sekarang. Ya ada yang memang sama sekali nggak punya. Ada yang mengatakan, waduh saya nggak punya duit, tapi nanti saya beli air di situ ya. Mungkin dia bisa pakai kartu kan. Dia beli air, dia kasih. Oh terima kasih. Tapi dibalikin lagi. Tuhan pun sedang menguji saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan sebagai orang pilihan. Ingat bangsa saya bangsa pilihan. Dan kita sedang belajar sebagai orang pilihan Tuhan. Nah Tuhan juga sedang menguji kita. Ya bukan masalah duit. Masalahnya kita lakukan firman apa enggak. Ya. Banyak orang yang kelihatannya luarnya hebat. Ya, saya belak-belakan aja lah ya. Mendingan kita ngomong belak-belakan lah. Supaya karakter kita kelihatan. Supaya karakternya nggak benar itu. Bukan berarti saya lebih hebat dari saudara ya. Banyak juga yang nggak beres. Tetapi dalam menjalani kehidupan ini. Ya, yang nggak beres itu ya disingkirin. Ya, disingkirin. Ya. Nah kita melihat di sini. Dalam proses bagaimana kita menanggapi. Kita harus ingat bahwa tempat tinggal ini akan dibongkar. Tempat tinggal sementara ini. Kan kalau saya nggak salah Petrus atau Paulus. Tabernakel atau kemah ini akan dibongkar. Karena waktuku sudah dekat. Ya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Berdasarkan tafsiran firman Tuhan yang dibuka oleh Tuhan bagi kita di tempat ini. Dan mungkin yang kau di luar sana pernah mendengarnya. Waktunya sudah tidak lama lagi. Dari pagi saya ngobrol-ngobrol kan. Saya kiranya masih bulan September. Gak tahu udah Oktober ya. Saya kaget juga loh. Udah dekat ini. Makanya saya cek tanggalan saya loh. Benar. Udah Oktober. Begitu cepat waktunya. Benar apa yang dikatakan Tuhan. Waktunya dipercepat. Ya. Loh sebentar lagi tahun 23. Ada orang yang menafsirkan tahun 23 ada rapture. Kalau itu benar siap nggak? Ya. Bukan saya mengecilkan tafsiran orang. Orang boleh aja menafsirkan. Boleh aja menafsirkan. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan rapture. Saya ya terus terangnya saya nggak setuju. Karena nggak sesuai dengan perhitungan apa yang tertulis. Kenapa? Karena dimasukin unsur dunia di sana. Tafsiran firman Tuhan jangan kau sisipkan dengan apa yang dari dunia. Saya tanggap. Apa maksudnya? Loh dunia berkata begini. Pak, dunia berencana kata seseorang. Tahun 30 akan ada New World Order. Ya, ada sistem pemerintahan baru tahun 30. Berdasarkan itu, kemudian dia kutip kitab Daniel. 70 pekan. 7 tambah 62 tambah 1 pekan. Loh yang 1 pekan ini 7 hari berarti 7 tahun. Lah penafsirannya. Tahun 30 dikurangin 7. Jadilah tahun 23. Saya tanggap.
Saya bilang sama orang ini, jangan masukkan penafsiran firman Tuhan dengan apa yang terjadi di dunia. Nggak cocok. Nggak cocok, nggak bisa. Karena itu kalau penafsiran dengan cara gitu, hati saya nggak bisa terima. Karena penafsiran firman Tuhan jangan masukkan tradisi, jangan masukkan unsur dunia. Nggak bisa. Nah kita kan sudah main hitung-hitungan. Kita percaya sesuai firman Tuhan ketika pohon ara mulai bertunas. Itu menandakan bangsa Israel. Yesua berkata, generasi ini, generasi yang lahir tahun 48 akan melihat kedatangan Tuhan. Nah, banyaklah orang main hitung-hitungan generasi. Nah, kita kan sudah dibuka ya. Ya nanti kalau kita terus pelajaran ini juga ada lagi itu. Nah, kita sudah dibuka satu generasi itu berapa tahun. Walaupun dari apa yang saya baca, saya dengar, saya lihat dari media-media sosial, tidak ada satupun yang berhitung seperti apa yang kita dapat sesuai firman. Tidak ada. Tidak ada satupun. Yang banyak mereka pakai, oh umur kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu bukan generasi. Saya tanggap. Ya kita mengucap syukur di tempat ini kita dibuka. Lah. Tetapi kita harus lihat. Ya tinggal 1948 ditambah satu generasi yang sudah dibuka di tempat ini. Hanya jadi yang harus kita juga ingat, ada tertulis waktunya dipersingkat. Ya yang persingkat ini yang kita nggak tahu. Ya. Waktu yang dipersingkat ini kita nggak tahu. Tetapi kita bisa menafsirkan ya, perkiraan waktunya seberapa. Nah yang saya himbau kepada kita. Jangan berdasarkan penafsiran Pak Gembala masih tahun sekian. Loh kalau sebentar malam Tuhan bilang aku udah kangen sama kamu. Siap nggak? Bisa tangkap saya? Siap apa tidak? Ready or not ready. If the time comes, Tuhan ambil. Jadi memang kita boleh nafsir, boleh aja. Tapi masalahnya kita juga nggak tahu kapan. Tuhan kan sudah program ini. Setting, ini si A. Tanggal sekian, jam sekian. It's your time. Waktumu. Jadi masalahnya kita harus siap. Dalam masa penantian memang kalau Bapa Yahweh berkenan. Sebagaimana apa yang Tuhan berikan berdasarkan penafsiran dari kitab suci. Kalau Tuhan berkenan sama-sama seluruh jemaat ini diraibkan Tuhan. Ya, juga engkau yang ada di luar sana. Ya, karena itu kita dalam perjalanan hidup ini sedang diproses oleh Tuhan. Sehingga kita layak. Semua yang berasal dari tarikan dunia itu harus ditinggalkan. Karena firman Tuhan berkata, semua yang berasal dari dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu harus dimusnahkan. Tidak ada lagi tarikan dunia. Sehingga ketika waktunya datang, karena udah nggak ada tarikan dunia ya kita keangkat. Ini kalau saya lempar ini nih, kenapa dia jatuh ke bawah? Ada gravitasi bumi. Tapi kalau sudah nggak ada lagi tarikan, dia ngambang lah buat naik ke atas. Itulah yang kita imani. Tetapi kan untuk itu kita kan harus belajar. Mau nggak kita menanggalkan itu?
kadang-kadang tersinggung sedikit marah. Loh itu keinginan daging masih emosi. Keinginan mata, masih melihat hal yang gak benar. Masih lihat makanan juga, waduh luar biasa. Ya keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, merasa diri hebat. Nah ini yang kadang-kadang yang harus kita sangat berhati-hati. Saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan kita juga harus saling melayani. Dalam kehidupan, katakan hidup ya, yang kecil, lingkungan kecil lah ya, rumah tangga. Ya. Kalau kita ngelihat keluarga kita mungkin sibuk ya, mungkin kita bisa turun tangan bantu. Mamanya istri lagi kerja kan, dia sibuk ya, bantuin kalau bisa. Begitupun sebaliknya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang punya sifatnya beda-beda. Oh itu bukan bagianku. Lah, bukan bagianku. Namanya rumah tangga yaitu sama-sama. Nah, kita berusaha untuk saling membangun, saling membantu, saling menguatkan, saling meringankan beban. Jangan merasa kadang-kadang. Oh itu bukan kerjaan, rumah tangga bukan kerjaanku, kerjaan istriku. Enak kan? Ya. Padahal istrinya udah bawa belur. Ya. Loh kita coba, ya ini kan proses, mau nggak kita merendah. Tapi apalagi kita sebagai pelayan, saya kan melayani Tuhan. Lah memang melayani Tuhan, emang nggak boleh melayani istrimu atau anakmu perlu bantuan, ya bantu dong. Kecuali kalau kita nggak punya waktu, kecuali kita punya banyak urusan, sehingga kita tidak punya kesempatan, ya itu lain. Ya baik istri maupun suami juga saling mengerti. Tetapi kalau kita bisa bantu, why not? Kita ini bersama-sama saling membantu untuk saling meringankan beban. Baik suami, istri maupun anak-anak. Jangan anak-anak lihat bapak ibunya sudah babak belur, masih tidur aja. Lu hati-hati. Ya saya kan juga pernah jadi anak-anak, kadang-kadang males juga, biarin deh bapak gue kerja. Kayak gitu kan. Loh, tapi harus berubah. Ya saya nggak tahu ya anak-anak muda sekarang ya. Belum masih gitu ya. Ingat, nanti kamu ngalamin ya. Sekarang kita mungkin masih, biarlah bapak ibu gua kerja. Ya nanti kalau kau jadi orang tua, engkau dibegitukan sama anakmu, baru mikir, ternyata seperti ini ya. Itu karakter kita. Karakter yang gak beres, makanya saya katakan ya kita belak-belakan aja, open aja lah. Supaya kita koreksi diri. Kita kan mau bersih. Sehingga ya kadang-kadang ya maaf kata ya, kalau saya lihat istri saya, waduh luar biasa kerjanya. Dulu kan apalagi dulu kan ya waktu masih agak muda-muda sedikit ya masih mendingan dia. Dulu kan kalau kita makan dia yang masak semua. Dia yang masak semua, tapi lama-lama saya lihat dia kan umurnya makin tambah. Kerjanya juga mulai ya namanya umur kan, tenaganya juga udah kurang, yang makin lambat ya. Kalau dulu mungkin bisa jalan satu jam bisa 6 kilo. Sekarang mungkin 1 jam cuma 3 kilo. Begitu juga dengan kecepatan dia mengerjakan sesuatu. Karena itu walaupun agak mikir-mikir juga ya, saya ngomong aja sama jemaat. Bagi-bagilah. Itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya mengucap syukur jemaat ngerti. Mulailah tergerak untuk memberi, untuk berbagi. Berbagilah. Itu makanan kita makan sama-sama. Ya, makanan itu sama-sama. Hal-hal seperti itu untuk meringankan. Kalau di dalam jemaat besar bisa, kenapa di dalam keluarga nggak bisa? Itu kan tergantung kita. Mau nggak kita nolong? Mau nggak kita berbagi? Ya. Saya ucap syukur anak muda, bapak ibunya juga ini ya mungkin kayak begitu ya, saya nggak tahu lah. Tetapi ingat ya, nanti kalau engkau berumah tangga,
Kalau anak-anakmu seperti kau sekarang, jangan marah. Saya tahu, jangan marah. Karena kau itu contohmu dulu. Itu dulu kelakuanmu seperti itu. Nah kalau nanti Tuhan izinkan terjadi, ya terima aja. Mengucap syukur. Karena itu mulai hari ini ya berubah. Begitu lihat orang tua ini, biar aku aja. Lah kan berubah. Ya kan? Karena enak. Loh kita tidak selamanya tinggal di pondok yang sementara ini. Kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke pondoknya Bapa Yahweh. Rumah Bapa Yahweh yang kekal. Karena itu kita memperingatinya. Supaya kita disadarkan. Oh ya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhan mau tinggal di dalam kita. Seperti yang pernah dibuka. Kalau rumah kita kotor, ya, umpamanya ya kemarin kita ke sana kan, itu kan sudah kita terakhir ke sana udah bulan apa? Bulan Februari apa ya? Beberapa bulan nggak di kesana. Ya begitu masuk kan kotor, debu ya kita sapu dulu. Saya sapu, saya bersihin, saya pel ya dia masuk, istri saya kan masak segala macam. Kalau saya capek tidur loh, kasihan dia. Kasihan bawa belur, karena rumahnya kan cukup besar. Loh itu ya kesadaran sendiri. Kenapa? Kalau istriku sakit, aku juga susah. Ya. Kalau dia kerja berat, dia sakit. Waduh, aku gak bisa masak nih. Gak bisa masak, ya rugi sendiri kan. Loh kalau bisa bantu ya bantu. Sebisa kita untuk meringankan beban. Ya, begitu juga dalam kehidupan berjemaat. Kita belajar berbagi, hanya kadang-kadang kan orang gengsi. Ya, kadang-kadang nanti kalau dia mau, belum ngomong udah, kan sering kali gitu kan. Coba minta tolong, nanti dia begini-begini lah, belum ngomong udah kau sendiri yang menyangkal. Kadang-kadang sebagai seorang gembala memang agak berat ya. Tapi kalau saya nggak sampaikan, saya sendiri jadi berat. Ya kita ngomong aja. Diterima puji Bapa Yahweh, nggak diterima ya Tuhan sudah dengar, Tuhan yang tolong. Tetapi kalau kita belum ngomong, sudah menyangkali lebih dahulu, ya salahmu sendiri. Karena itu mari, ketika kita memperingati Hari Raya Sukkot ini, hari panen ya, akan ada saatnya. Ada tertulis. Yeshua atau si pemilik ladang berkata, kumpulkan semua lalang. Bakar. Baru dikumpulkan gandum. Bukan terbalik ya, kita lihat aja. Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-13. Matius 13, kita baca mulai ayat 29 dan 30. Matius 13, 29, 30. Namun dia berkata, tidak. Jangan dengan mengumpulkan lalang itu, kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Perhatikan ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama siapa? Lalang. Jangan dibalik ya. Pertemukan lalang dulu, ikat semua ke dalam berkas-berkas untuk dibakar. Baru dikumpulkan gandum. Karena itu jangan heran. Ya, saya bisa menafsirkan dan saya bisa melihat dan merasakan. Orang yang mempunyai satu karakter itu dikumpulkan Tuhan. Dari gembalanya sampai jemaatnya. Saya tahu nggak maksud saya? Itu yang punya satu karakter dikumpulkan. Tanpa orang menyadarinya ya. Supaya gampang habisinnya. Termasuk kalau kita ini gandum.
Maka dikumpulkan gandum sama gandum, lalang sama lalang. Dan itu yang terjadi. Kita bukan mau ngomongin orang, tapi kita bisa melihat dan kita bisa mendengar. Gembala-gembala yang gak beres, kita lihat jemaatnya juga ya punya karakter yang sama. Itu dikumpulkan tanpa mereka menyadari. Cerita nggak usah ya. Tanpa mereka menyadari, itulah cara Tuhan pada akhir zaman. Lalang akan dikumpulkan bersama lalang, gandum bersama dengan gandum. Ya supaya gampang, itu cara Tuhan dikumpulin. Ya kalau gembalanya pembohong ya lihat aja bawahnya. Cepat atau lambat, seperti yang pernah saya berikan ilustrasi. Cepat atau lambat engkau dagang ikan asin, baumu akan bau ikan asin. Karena itu sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai imam di rumahmu, rumah kita masing-masing. Kalau karaktermu nggak benar, lah itu lalang sama lalang dikumpulin. Datang kamu saya. Nah, kita berbicara rumah tangga. Nah kalau dalam jemaat begini, ya sama juga. Ya, sama juga walaupun gembalanya nggak beres. Kalau dilihat bawahnya juga semua rata-rata sama. Karena itu jangan heran, jangan kita melihat jumlah personalnya ya, bukan. Bukan itu yang dilihat, tetapi kita melihat apa yang satu roh itu akan dikumpulkan. Kalau ini atasnya pembohong, penyeleweng firman, ya di bawahnya akan begitu. Akan begitu. Sehingga kita kan melihat dari kacamata rohani ya. Oh dia begini. Ya wajar aja. Ya. Wajar aja. Nah kadang-kadang kan ada jemaat yang keluar yang gak jadi masalah. Kita lihat akhirnya oh ternyata dia menyangkali nama yang kudus. Ya gak apa-apa. Menyatunya kemana? Ya ke situ. Ke situ. Ke tempat di mana nama yang kudus itu tidak diagungkan. Ya gak usah heran. Karena tanpa disadari, Roh Kudus sedang bekerja mengumpulkan lalang dengan lalang, gandum dengan gandum. Ini harus digenapi, ini akhir zaman. Jadi kadang-kadang kita sedih, ya, aduh kok keluar. Tapi kita dengar, loh dia menyangkali nama yang kudus. Kumpulnya kemana? Loh ke tempat yang begitu, ya udahlah biarin aja. Bukan berarti kita menghakimi, masih ada waktu untuk bertobat. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, dimanapun kau beribadah ya, koreksi diri. Engkau sudah memanggil Tuhan yang benar atau enggak? Kalau sudah memanggil nama Tuhan yang benar ya enggak apa-apa. Tetapi kalau belum, ya hati-hati. Ini terjadi. Lalang dikumpulkan dengan lalang. Gandum dengan gandum. Itu harus terjadi. Perhatikan ya. Ini bukan asal ngomong Tuhan. Akan dikumpulkan lalang dengan lalang, gandum dengan gandum. Supaya gampang. Kan gampang. Lalang bakar, blas. Artinya dari kepala sampai bawah. Habis. Loh kalau dari atas memberi makan. Yang gak beres. Ya bawahnya juga rusak. Nah, kita melihat kan sekarang banyak bukti. Apalagi akhir-akhir ini kan. Mulai terlihat, oh mereka yang luar biasa. Ternyata kita lihat aslinya bagaimana. Tetapi itulah bukan kita menghakimi orang. Ya masih ada waktu bertobat. Tetapi apa yang kita pernah pelajari. Orang seperti Salomo. Orang seperti Saul, orang seperti Adam dan Hawa, walaupun mereka berdosa, tidak mau bertobat. Saya tanggap. Karena itu jangan salahkan Tuhan kalau pada akhirnya penghukuman terjadi. Saudara dan saya pun sudah diajar. Tetapi kalau kita pun tahu salah, tahu berdosa, nggak mau bertobat, ya podo wae. Kata orang Jawa kan. Lah kita belajar.
Kita belajar, saya ini mau masuk surga. Saya mau melakukan firman, karena kalau mau masuk surga ya lakukan firman. Ya, yang mana? Baca dengan teliti supaya jangan kau tertipu. Karena ada tertulis nabi palsu, guru palsu, pendeta palsu, gembala palsu. Dimunculkan pada akhir zaman. Untuk menguji pada tahap-tahap terakhir. Apakah kita didapati setia atau tidak? Apakah engkau mengikuti pemimpinmu atau mengikuti pemimpin yang agung? Itu pasti terlihat. Tetapi saya percaya apabila kita mau sungguh-sungguh, kita menghormati pemimpin kita. Tapi kalau dia menyeleweng, kita harus berani entah menegur dia atau kita tinggalin. Kita tanggap. Lah, karena kita mau selamat dan kita juga mungkin Tuhan pakai untuk menyelamatkan pemimpin kita. Tapi kalau mereka juga menolak, ya memang mungkin mereka sebagaimana tertulis ada yang diciptakan untuk diselamatkan, ada yang diciptakan untuk dibinasakan. Nah, itu firman Tuhan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jangan pernah mundur. Jangan pernah mempunyai karakter seperti bangsa Israel yang dipunahkan oleh Tuhan karena memberontak terhadap firman. Tuhan tidak melihat jabatanmu karena Moshe pun pemimpin tertinggi. Tapi kalau dia pun menyeleweng, Tuhan singkirkan. Dan biarlah kita saling merendahkan diri, saling merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong. Jadikan aku pelaku firman yang taat, setia dan benar. Dan bukan hanya pendengar yang setia. Jadilah pelaku yang setia. Sehingga kita, Sukot kita akan berdiam di rumah Bapa sampai selamanya. Haleluya, amin.